selamat datang di channel Tirai Politik. Nah, kali ini nih topiknya itu MBG lagi, MBG lagi. Nah, jadi program MBG ini kembali diterpa berbagai persoalan. Setelah kasus penangkapan kepala BGN, kini muncul dugaan sekitar 100 SPPG fiktif di Cilacap. Tak hanya itu, dalam aksi mahasiswa nih juga muncul sorotan terkait dugaan keluarga Bupati Kebumen mengelola 100 SPPG. Gila ya. Lalu seperti apa fakta yang sebenarnya? Nah, daripada penasaran ya, kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Keluarga Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, disebut ikut mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini terungkap saat aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kebumen di depan Pendopo Kabumian, Senin sore, 15 Juni 2026. Dalam aksi demonstrasi tersebut muncul pernyataan, keluarga Bupati ikut ambil bagian terkait pengelolaan dapur MBG. Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kebumen, Syarif Hidayatullah, menyampaikan isu keterlibatan keluarga Bupati Kebumen dalam pengelolaan dapur MBG telah santer dibicarakan masyarakat. Mahasiswa, kata dia, butuh transparansi guna menghindari potensi munculnya konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG. Kita tahu semua, beliau itu bupati terkaya di kabupaten termiskin, yang menjadi logis ketika beliau memiliki dapur MBG 100 lebih, ungkapnya. Dalam aksi tersebut, masa sempat mendapat penjelasan dari Wakil Bupati Kebumen soal pengelolaan dapur MBG oleh keluarga Bupati. Intinya, Wakil Bupati menyatakan keterlibatan keluarga Bupati dari awal program MBG bergulir tak lain demi mensukseskan program prioritas Presiden. Syarif menyatakan setelah mendapat penjelasan tersebut, dia semakin yakin jika keluarga Bupati ikut terlibat langsung dalam pendirian hingga pengelolaan dapur MBG. Menurutnya wajar jika keluarga Bupati memiliki banyak titik dapur MBG. Nah, jadi gimana guys menurut kalian setelah nonton cuplikan dari video tadi? Gila ya, 100 SPPG cuma dimiliki satu keluarga doang. Kaya banget itu ya. Itu mah namanya nepotisme ya guys ya. Nah, dari tayangan tadi tuh juga bisa kita lihat nih bagaimana isu ini menjadi perhatian publik. Tapi yang paling disorot tuh bukan hanya dugaan adanya SPBG fiktif, tapi juga tuntutan agar tata kelola program MBG dilakukan secara transparan. Perlu diingat, tudingan yang muncul dalam aksi demonstrasi para mahasiswa dan masyarakat sipil itu masih memerlukan pembuktian secara proses hukum yang berlaku. Karena itu, masyarakat tentu berharap semua pihak yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas. Ya, jadi intinya dari video tadi itu masyarakat itu memerlukan transparansi ya guys ya. Soalnya kan dana MBG juga nggak kecil, itu kan butuh dana yang beratus-ratus triliun kali ya. Itu kan udah menyedot dana APBN yang sangat besar ya guys ya. Oke, di tengah ramainya polemik MBG ini, muncul kabar lain nih yang juga menyita perhatian. KPK dikabarkan menghentikan sementara proses pengusutan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program MBG. Wah, 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 ada apa ini? Kenapa KPK itu kan lembaga independen, kenapa bisa seperti itu ya? Tapi seperti apa nih penjelasannya ya? Kita simak video berikut ini yuk. Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kita untuk sementara waktu nggak melakukan aktivitas lagi, gitu. Karena kan tahapnya juga kami masih penyelidikan. Cuma koordinasi apa segala macam kan sudah dilakukan dengan beberapa pihak, ya antara di BPKB, ya BPK yang sudah gitu. Kita percayai bahwa aparat penegak hukum melakukan tugasnya maksimal mungkin, gitu. Kita bisa melihat transparansinya, segala sesuatunya sudah dipublikasi, dan itu bagian daripada keterbukaan dalam proses penegakan hukum. Nah, mungkin karena masih baru, banyak kegiatan pemeriksaan yang diseriusi, sementara memang belum ada secara langsung. Tapi apakah seberapa urgent menurut KPK ini ada koordinasi dengan kejaksaan dari temuan-temuan yang sudah didapatkan KPK? Ya, tentu kalau mereka sudah melakukan upaya paksa, ada penggeledahan, ada penyitaan dan lain-lain, ya kemudian ada kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dari kejaksaan agung, dari pidana khusus, ya kami sekarang melihatnya itu sudah berjalan. Ya, mungkin bisa sebut belum terlalu penting soal kasus. Oke guys, dari penjelasan tadi nih, banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai alasan penghentian sementara tersebut. Namun penghentian sementara tidak selalu berarti kasus dihentikan selamanya ya guys ya. Jadi publik itu tentu berharap KPK dapat memberikan kejelasan sehingga tidak muncul berbagai asumsi di tengah masyarakat. Transparansi dalam penanganan kasus seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Jadi KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa itu harus dihentikan? Jadi masyarakat itu kan bertanya-tanya, kenapa kasus sebesar ini, korupsi sebanyak ini, kenapa malah dihentikan penyelidikannya? Itu kan yang bikin masyarakat luas bertanya-tanya ya guys ya. Oke, baik guys. Ini topik selanjutnya ya. Jadi di tengah berbagai kritik terhadap pelaksanaan MBG nih, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa program ini tetap menjadi prioritas pemerintah. Bahkan beliau menyampaikan nih pernyataan yang cukup tegas saat menghadiri acara nasional petani dan nelayan di Gorontalo. Kita dengar langsung ya pernyataan Presiden Prabowo berikut ini. Kita simak videonya yuk. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita. Jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Oke, jadi dari pernyataan Presiden tersebut ya, menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan persoalan pangan sebagai kebutuhan yang sangat mendasar. Jadi pesan utamanya menurut Bapak Presiden Prabowo ini, tidak boleh ada masyarakat yang kelaparan. Namun kan di sisi lain, tantangan terbesar bukan hanya menjalankan programnya ya guys ya, melainkan juga memastikan pelaksanaannya berlangsung bersih, tepat sasaran, dan bebas penyimpangan. Sedangkan yang terjadi di lapangan nih, banyak sekali penyimpangannya. MBG ini tuh program prioritasnya Bapak Presiden Prabowo. Tapi faktanya di lapangan itu banyak sekali kecurangan, korupsi di mana-mana. Ya, sungguh ironis ya guys. Nah, jadi meski pemerintah ini terus menegaskan pentingnya program MBG, kritik dari masyarakat, dari mahasiswa, dari semuanya itu masih terus bermunculan. Mereka menilai ada sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi. Nah, seperti apa sih kritik yang disampaikan para mahasiswa nih? Kita simak cuplikan videonya ini ya guys ya. Menurut Anda masalah apa yang dihadapi di depan mata saat ini? Menurut saya yang paling terlihat di depan mata masalah masa lalu yang masih ada adalah korupsi. Seperti yang kita bisa lihat bahwa MBG bahkan kepala-kepalanya dicopot karena permasalahan korupsi. Negara kita ini saya rasa semua orang setuju ya bahwa kita tidak akan pernah maju kalau seandainya permasalahan korupsi ini masih ada terus gitu, Bang Andro. Tapi aparat penegak hukum sudah bertindak, 3 kepala sekaligus dicopot. Menurut Anda itu sudah merupakan bagian akomodasi penegakan hukum yang adil dan merata? Iya, menurut saya itu sesuatu hal yang normal dan harus dilakukan, tapi itu bukan sesuatu kebaruan gitu. Menangkap seseorang yang ternyata diduga melakukan korupsi itu suatu kewajiban, dan saya ingin mengingatkan bahwa penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden gitu. Ini proyek yang paling diperhatikan presiden, tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya, meskipun di akhir ditangkap itu sebuah kewajiban menurut kami. Oke, itu tadi video ya yang kritik yang disampaikan mahasiswa. Jadi mereka menyoroti pentingnya lagi-lagi transparansi, pengawasan anggaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Nah, jadi terlepas dari pro dan kontranya yang berkembang, kritik seperti ini merupakan bagian dari aspirasi publik dalam negara demokrasi. Yang terpenting, semua pihak tetap mengedepankan data, proses hukum, dan solusi agar tujuan utama program MBG, yaitu membantu masyarakat, benar-benar dapat tercapai. Oke, jadi kalau menurut kalian bagaimana?
apakah program MBG masih layak dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola atau memang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Aktifin juga tuh lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan informasi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya.